agar mereka bisa beli barang yang mereka pengen. Ujung-ujungnya kalau nggak ngutang, kredit. Emang sih awalnya mah gampang, bisa dicicil lah, ntar nggak kebayar. Tapi lama-kelamaan kan beban, berat. Aduh, Bu, buru-buru amat, kayak dikejar hutang. Kalah lagi, dikejar waktu. Justru saya yang mau nagih hutang. 3 bulan Bu Rina nggak bayar cicilan open listrik. Sini mana? Aduh, Cepat. mau nagih hutang? Ibu debt collector. Udah, jangan banyak tanya. Anterin saya ke Jalan Melati. Cepet. Ya, ini pakai dulu. Saya udah gregetan nih, lagi ngutangnya aja. Manis. Giliran di tagih aja susah benar. Bolak-balik. Emang saya nggak makan waktu apa? Ih, capek saya. Nggak ditagih. Keenakan itu Bu Rina. Ditagih. Ya capek saya kayak dikerjain begini. Cepet, jangan tanya. Pokoknya nih Mas, hari ini Bu Riana pokoknya nggak bisa kabur lagi dari gue. Pokoknya kalau Bu Rina sengaja kabur lagi, gue nggak terima. Terus gua kalau ke situ dia pura-pura nggak ada, pintunya dikunci. Tapi gua lihat di depan pintunya ada motor. Ya kali aja motor orang Bu naruh di situ mampir. Kalau enggak tetangganya naruh di situ kali. Alah, mampir apa? Mampir utang. Namanya Bu Eli ini kerjanya apa sih? Kok nagih-nagih kayak gini? Nih, gua kasih tahu ya, Mas ya. Gue tuh punya toko elektronik besar. Ada kipas angin, speaker, blender, rice cooker. Pokoknya semua yang dibutuhin Mama di toko gua ada. Oh, berarti semua orang bisa nyicil ya, Bu? Ya bisa dong. Di gua nih nggak pakai listing segala. Kan barangnya juga nggak mahal-mahal amat. Stop. Bu Rina! Saya tahu kamu ada di dalam, Bu Rina. Buka, Bu Rina. Bu. Santai. Mungkin orangnya lagi tidur. Lagi tidur. Emangnya dia kelelawar? Bu Rina, buka pintu Rina. Saya tahu dia ada di dalam, Mas. Rina. Bu, mungkin orangnya lagi ke pasar. Aku lagi keluar kemana gitu, Bu? Ke pasar? Kalau ke pasar itu cuma 10 menit. Kita di sini udah setengah jam. Pasar di sini belum 5 menit, Bu. Diam aja deh. Rina, buka pintu Rina. Saya tahu ya kamu di dalam ya Rina. Cari Bu Rina, Bu. Iya Bu, kemana ya? Dari tadi ke pasar. Ke pasar. Jam segini baru ke pasar. Ya saya nggak tahu, Bu. Mari, Bu. Iya Bu. Bener nih. Bu Rina. Bu Rina bener-bener nih. Padahal saya tahu dia pasti ada di dalam. Kalau gitu, nggak bisa pintu depan. Saya mau lewat pintu belakang. Mas tunggu sini ya. Tenang, jangan. Nanti dikira maling sama orang. Kok cerewet amat sih ya? Udah deh, diem aja deh. Gua kan cuma mau nagih janji aja. Dia janji mau bayar hutang sama saya. Mendingan masnya diem aja deh. Yang penting kan udahnya saya bayar. Ngeyel. Terus pintu samping nih. Mana Bu Rina nih? Bu Rina di kemana nih? Bu Rina! Keluar Bu Rina! Tunggu siapa, Bang? Ibu. Ini Bu Eli. Bu Heli. Ada apa siang-siang kesini? Ada apa? Ini mau nagih hutang lah. Mana? Lihat cicilannya. Cicilan open listrik tuh udah 2 bulan nunggak ya. Iya, maaf Bu Heli. Lagi seret nih. Itu kan bukan urusan saya. Saya janji bulan depan pasti saya lunasin. Ya? Janji. Janji Bu Rina tuh kayak politisi aja ya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Bayar cicilannya, kalau enggak saya ambil open listriknya sekarang. Mana opennya?
Opennya itu, Bu. Itu apa? Udah saya jual, Bu. Jual. Aduh, ya ampun Bu Rina. Kan Bu Rina tahu open listrik itu masih cicilan. Udah gitu nunggak lagi 2 bulan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mana open listriknya? Ya habis open nggak bisa dipakai, Bu. Listriknya jedep-jedep mulu. Itu kan bukan urusan saya. Pokoknya saya nagih ya ke sini ya. Nggak mau tahu saya. Pokoknya saya mau minta barang yang ibu ada di dalam seharga open listrik saya. Nggak bisa gitu dong, Bu. Kok nggak bisa gitu? Saya janji dia bakal bayar deh. Pokoknya saya mau ambil. Bu, pokoknya saya mau ambil, Bu. Jangan dong, Bu. Tunggu, Bu. Ya nggak bisa gitu dong. Ibu janji-janji terus sama saya. Bu, jangan, Bu. Nggak mau tahu. Pokoknya saya mau barang. Nggak bisa gitu dong, Bu. Jangan, Bu. Bu, udah sih diem aja. Nanti saya bayar, Bu. Mana yang bisa ambil ya? Nah, gimana kalau TV ini aja, Bu? Enggak. Jangan dong. Ya udah, kalau TV ini nggak mau saya bawa, mana? Bayar cicilan open listriknya. Bulan depan, Bu. Saya bayar pasti. Nah, bulan depan kelamaan. Saya mau TV ini. Bang. Iya, Bu, iya. Mas, sini, Mas. Aduh. Ini aja nggak seberapa, Bu, harganya. Masih mahalan open listrik saya. Apa, Bu? Bawa aja, Mas. Udah, bawa aja. Jangan dong, Bang. Ini TV satu-satunya, Bang. Jangan diambil. Udah, bawa aja. Maaf, Bu. Disuruh Bu Eli saya. Maaf, Bu ya. Udah, Bu. Terima aja lah. Salah sendiri. Barang masih cicilan. Jual. Itu harga TV nggak seberapa ya, Bu Rina? Masih mahalan. Open listrik saya. Makasih ya, Bu Rina. Ya, nggak bisa nonton TV lagi dah. Udah kelewat semua sinetron dah. Mas. Bu, kok saya yang bawa sih? Nah, terus? Kan berat, Mas. Mas aja yang bawa TV-nya. Terus? Saya yang bawa motornya. Udah. Serius? Bisa bawa ini motor? Udah, tenang aja. Bagus. Bentar. Tuh. Ini engkolan, Bu. Saya nggak bisa. Sini saya pegang itunya, Mas, yang engkol. Bentar. Ayo, cepetan. Ituin dulu, pokoknya. Nggak bisa, bentar, balik dulu motornya, balik dulu. Nih, Mas yang bawa, hati-hati. Wah, tuh. Hup. Iya. Udah belum? Udah. Udah. Pelan, Bu, pelan. Ini juga udah pelan, Mas. Iya, Iya. pelan. Aduh. Miring-miringan, Bu. Aduh. Mas bisa diem gak sih? Saya kan jadi repot, jadi berat bawanya ini. Iya. Saya yang berat ini udah kayak bawa kulkas, tau nggak, Bu? Aduh, mati, Bu. Aduh, gimana sih, Mas ini? Aduh, gimana sih, Mas? Ini Bu yang nyetir. Udah panas lagi, mana saya buru-buru. Coba diperiksa dulu. Hanya pelan-pelan bawanya. Saya udah pelan-pelan ini. Ini pegang dulu. Kok saya yang megang? Ini yang kontrol siapa nih motor? Sini. Aduh. Duduk di situ, Bu, di situ. Kayak TV-nya Bu Rina. Ibu maling TV ya? Kalau ngomong tuh jangan sembarangan, Bu. Ini TV gua dong. Enak aja maling. Mana ada maling aku. Ada apa, Bu? Lihat, Pak. Di siang bolong gini ada yang maling TV. Iya nih, Bu. Ibu maling ya? Ini lagi. Dan sembarangan, Pak, kalau ngomong. Sabar. Maaf, Ibu, Bapak, mohon maaf.
Emang bener, ini TV-nya Bu Rina. Cuman disita ibu ini karena ibu Rina tidak membayar hutang. Oh gitu Bu. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Makanya kalau nggak tahu apa-apa tuh mending diem deh Bu. Dasar ibu-ibu gosip. Ini juga bapak-bapak. Gunanya apa tahu di komplek ini? Udah Bu, sabar. Mohon maaf Pak ya Bu. Udah Bu, saya minta maaf. Bisa. Ya Bu, maaf ya. Mari Pak, mari. Udah Bu, Gimana? udah ayo. Ini bawa, sudah berat nih. Udah saya disangka maling lagi. Masih coba. Sebentar Mas, sebentar. Repot banget sih ini. Ayo cepat. Sini. Bawa sini. Taruh situ Mas, cepetan Mas. Coba colokin. Nyala nggak? Ih, lambat amat sih kerjanya. Itali Bu, sabar. Wah, kok nggak nyala sih Mas? Aduh, jangan-jangan TV rusak nih dikasih ke gua. Ini pasti Bu Rina sengaja nih ngasih saya TV rusak. Duh, bener-bener. Pokoknya saya harus telepon Bu Rina. Halo? Iya Bu Eli. Bu Rina, gimana sih? Kok TV-nya nggak nyala? TV rusak ya, sengaja ya dikasih ke saya ya? Kok bisa? Kan di rumah saya nyala. Ini buktinya. Di rumah saya nggak nyala. Pokoknya saya minta ganti sama barang lain deh. Coba Bu, belakang TV-nya dipok-pok dulu deh. Biasanya emang kayak begitu. Tapi nyala kok itu TV. Mas, coba dipopok dulu. Kata dipopok dulu, nyala nggak? Tuh, Enggak Bu. masih nggak nyala. Bener-bener ya Bu Rina ya. Pokoknya saya mau balikin. Tuh TV-nya nggak mempan. Udah diublek-ublek sama emasnya. Ya nggak bisa gitu Bu. Di rumah saya kan nyala. Masa di tempat Ibu nggak nyala? Jatuh kali. Kalau nggak, bawa servis aja deh. Yang penting utang saya kan udah lunas kan? Oke. Kalau begitu saya servis. Tapi uang servisnya Bu Rina yang bayar ya. Lah, nggak bisa begitu lah. Cuma urusan Ibu nyervis. Kan matinya sama Ibu, bukan sama saya. Di rumah saya mah hidup TV. Yaudah ya Bu ya, saya mau pergi dulu nih. Bu Rina, halo? Halo, Bu Rina? Bu Rina, halo? Ih, Bu Rina nih. Maaf, Apa lagi? saya udah selesai ongkosnya. Oh, segala. Apa saya hari ini? Bener-bener apa saya nagih hari ini? Bu Rina nih kebangetan nih. Berapa ongkosnya? 50.000. Mahal amat. 50.000. Kan ngangkut berat Nggak Bu. bisa. TV-nya aja rusak, masa 50.000? Pokoknya saya ada uangnya 20.000 nih. Kurang Bu, tekor. Ya saya udah rugi dong, saya nggak bisa jual TV saya. Ya, Kalau TV saya bisa dijual, pasti saya kasih 50.000. Ini bukan. nggak bisa dijual TV-nya. Rusak. Iya deh. Saya baru saja diterima kerja. Dan tugas pertama saya jaga di komplek. Harusnya sih bukan saya yang jaga. Dikarenakan ada teman yang sakit, maka malam itu saya yang jaga dan sendirian. Bangunan kompleknya sih bagus. Kalau dilihat dari bangunannya, pasti aman. Karena semua tertutup pagar. Jadi semua keluar masuk pasti lewatin pos satpam. Tapi ada yang agak aneh. Komplek ini sangat sepi. Dasar bocah TikTok. Kelakuannya dada aja. Siapa tuh? Gak lapor. Loh.
Tapi nggak ada. Apa gue salah lihat ya? Nggak mungkin. Orang tadi gue lihat beneran ada motor masuk. Bener-bener nih. Aduh, kayaknya waktunya ngopi nih. Mas, ditunggu di sini ya. Oh, iya ya. Aku mau ambil uang dulu di dalam. Oke. Mas, lagi nungguin siapa? Oh, saya habis nurunin penumpang. Tadi dia lagi ambil uang dulu ke dalam. Mas, rumah itu udah kosong udah lama, Mas. Nggak ada siapa-siapa. Oh, si bapaknya bercanda aja. Orang saya baru nurunin dia tadi ke sini, terus dia lagi ke dalam ngambil uang. Mas, dengerin saya. Kalau Mas nggak percaya tuh, lihat. Tuh, lihat gelap tuh. Tapi tadi ada... Kok nggak ada? Saya ngerti, Mas kaget. Sering terjadi orang ngantre cewek di sini, sering nggak muncul lagi orangnya, Mas. Karena ceweknya sudah lama meninggal. Yang benar, Pak. Ngapain saya bohong, Mas? Saya jadi merinding. Kalau gitu tadi saya nganterin hantu dong. Aduh, kalau gitu anterin saya ke depan komplek ya, Pak. Yaudah, ayo. Pak, dari tadi malah muter-muter terus ya? Nggak ketemu-ketemu gerbang keluarnya? Pelan-pelan aja, Mas. Nanti juga ketemu kok. Iya sih, Pak. Tapi setahu saya kan nggak terlalu jauh dari gerbang depan ke dalam komplek. Ini udah gelap banget jalannya. Tuh ojol mondar-mandir ngapain ya? Nyasar atau nyari alamat? Kok lapar ya? Pengen ngemil apa nih? Bang Iwan, rasa coklat keju enak nih. Siap, Bang Anton. Bang Iwan, ngomong-ngomong, malam ini komplek ini kok sepi banget ya? Udah kayak kuburan. Maklumlah Bang Anton. Bang Anton kan masih baru kerja di sini. Nanti lama-lama juga Bang Anton pasti tahu ceritanya. Cerita? Maksudnya apa Bang Iwan? Biasanya komplek ini rame Bang Anton. Nanti juga Bang Anton bakalan tahu deh pokoknya. Lah, kenapa Bang Iwan? Jangan-jangan ada yang aneh ya? Bang Iwan, udah deh nggak usah nakut-nakutin saya. Sekarang tolong bikinin cepet, perut udah lapar. Nanti tolong nganterin ke pos ya. Siap Bang Anton. Hehehe, mas, berhenti mas. Mas dari mana? Dari tadi saya liatin kok mas muter-muterin komplek ini terus. Saya lagi nyari jalan keluar, Pak. Tadi saya habis anterin penumpang. Namanya Mbak Santi. Nggak taunya katanya rumahnya udah lama kosong. Maksudnya? Penumpang yang saya anterin itu katanya hantu. Hah? Yang bener mas jangan bohong ya. Mana ada saya ngarang, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja Bapak di belakang ini. Bapak yang mana mas? Mas nggak usah mengada-ada ya. Dari tadi mas itu sendiri. Kok nggak ada? Beneran, Pak. Tadi Bapak ini yang ngasih tahu. Kok nggak ada? Kemana ya? Mas, Bapak yang mana? Itu Pak Anton lagi ngomong sama siapa ya? Dari tadi mas itu sendirian. Mas gak usah mengada-ada ya. Bang, lo nggak perlu sama siapa? Nih, sama Bang Ojol. Bang Ojol. Mana Bang Ojolnya? Ada bang. Loh,
Kok nggak ada, Bang? Yakin tadi ada ojol? Ada bang, masa saya bohong bang? Katanya abang ojolnya kesini ngantar penumpang. Biasa bang, pakai motor merah, jaket ojol dan juga helm seperti biasanya. Kayaknya saya harus cerita sama Bang Anton. Cerita apa bang? Isi. Isi. Lagi ngapain lu? Jangan ikut campur! Cabut deh! Jadi begitu Bang ceritanya. Bayu, Pak Herman, Mbak Santi, mereka semua dibunuh malam itu. Nggak jelas apa yang diambil perampok itu. Atau jangan-jangan mereka mengincar Mbak Santi. Berarti bang, motor ojol yang lewat tadi warna merah itu motornya Bayu. Iya itu Bayu. Berarti bang, tadi itu Bang, kayaknya abang habis ngobrol sama arwahnya mereka. Ini Bang, hatinya saya takut. bang. Ya Allah, belum juga kerja sebulan di sini. Udah diliatin sama hantu. Setelah saya mendengar cerita dari Bang Iwan, gak heran kenapa komplek ini sepi. Ternyata pernah terjadi perampokan berdarah. Kata Bang Iwan, bukan hanya saya saja yang pernah melihat kejadian abang ojol muter-muter komplek seperti tidak bisa keluar. Tetapi Bang Iwan juga pernah melihatnya. Dikarenakan saya baru bekerja di sini, makanya saya dilihatin. Ya, seperti mereka pengen kenalan. Tapi kan mereka sudah meninggal, jadi ya serem sendiri. Dawang. Kayaknya sudah aman nih. Pak, mau kemana Pak? Ibu, ini Bu, olahraga. Olahraga apaan sih Pak? Bapak butuh olahraga Bu nih, uratnya udah kencang-kencang gini. Udah Bu ya, jangan ganggu ya Bu. Awas aja ya, kalau ketangkap godain anak kontrakan sebelah, saya sambelin kamu. Enggak lah Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kayaknya sudah aman nih. Lala, tungguin abangnya. Abang sudah lama nggak nengokin Lala. Lala yang baheno. Udah lama nggak ngobrol sama Lala. 1, 2, 1, 2, olahraga hati. 1, 2, 1, 2, olahraga hati. 1, 2, 1, 2, olahraga hati. 1. Halo Sobat Ojol. Godaan terbesar sih untuk driver ojol ketika lo nganterin cewek cakep nih ya, ke kontrakannya. Aduh, bawaannya tuh pengen mampir aja. Ini kejadian nih. Kayak anak cewek yang ngontrak di sekitar sini nih. Tapi yang punya kontrakannya galak bener. Baru nengok dikit aja ke kontrakannya, punya kontrakan. Mulutnya udah kayak keluar api aja. 1, 2, 1, 2, olahraga hati. Bayu sama Usman.
Ada apa Lala? Ada masalah apa? Di kamar saya ada kecoa Pak Usman. Tolong ya Pak Usman, saya takut. Kecoa? Iya Pak Usman, tolong tangkepin ya Pak Usman ya. Saya takut Pak Usman. Tolong Pak Usman. Lala tenang ya. Pak Usman pasti bantu. Ini masalah kecil, sepele. Bener ya Pak Usman ya? Iya, ini masalah kecil. Tenang ya. Pak Usman mau cari alat bantu dulu ya. Ya, bentar ya. Alat bantu? Emangnya nangkep kecoa pakai alat bantu ya? Ih. Hujan-hujan gini ngopi mantap emang. Aduh. Orderan sepi lagi. Aduh, Her, Kenapa Pak Usman? ini Her, gue butuh bantuan lo. Bantuan apaan sih? Pak Usman kan pelit. Minta bantuan aja, banyak maunya. Dan bayar aja, kagak mau. Sekarang beda Her. Nih, gue kasih 50 DP. DP apaan? Buat apaan nih? Tumben. Udah lu gak usah banyak ngomong. Ini semua aku lakukan demi Lala. Hah? Lala? Emang kenapa Lala? Kenapa nggak ngomong dari tadi kalau ini masalah Lala? Gua akan lakukan kalau demi Lala. Jadi ini gratis. Hari gini gratis. Ya udah tuh buruan, ayo. Ya udah duluan, bentar. Kopi baru bikin gua. Pak Usman dari mana sih kok lama banget? Dela, udah lama kagak ngojol, makin cantik aja. Apa kabar Dela? Udah, nggak usah salam-salaman. Kelamaan, udah masuk sana. Masuk sana. Kamu masuk, udah masuk. Lala, tenang aja ya di sini ya. Pak Usman beresin, oke? Ada apa sih? Gini Harry, gua butuh bantuan lo. Bantuan apa? Gini, di rumah ini ada masalah besar. Masalah apa sih Pak Usman? Apa yang rusak? TV? Kulkas? Apa? Itu tuh Harry, kecoa. Kecoa? Iya. Gua takut kecoa. Aduh, gua nggak mau. Gua bisa pingsan. Kagak ada. Masa ojol takut kecoa? Muka lu kan serem. Sama kecoa aja takut. Pak Usman jangan ngomong gitu dong. Emangnya berdosa apa gue takut sama kecoa? Ya udah deh. Kali ini gue mundur dah. Ya. Kalau yang lain gue maju. Kalau urusan kecoa gue mundur. Pokoknya lu harus usir kecoa demi Lala. Iya. Kali ini gue bantuin. Ya kan? Tapi kalau gue sampai trauma seumur hidup, Pak Usman harus tanggung jawab. Ya. Nah, itu baru nih Harry yang gua kenal. Ini kan demi teman-teman ojol lu juga kan buat cerita lu. Iya, cerita yang bikin gue nggak bisa tidur nyenyak. Dia mana kecoanya? Ya udah cari di sini dulu nih. Mana? Mana kecoanya? Segede apa sih kecoanya? Segede gaban. Hah? Mana kecoanya? Enggak ada. Kita ke dalam yuk. Hah? Cine belum dong dalam. Mana ya kecoa? Mana? Coba lu cari pas. Tuh. Mana? Tuh. Ada tak? Lala, ada apaan sih ribut banget di dalam? Saya juga nggak ngerti Bu. Tadi Pak Usman masuk ke dalam, katanya mau nangkepin kecoa.
Pak Usman nangkep kecoa. Iya, tapi sekarang mau teriak-teriak tuh di dalam sama Bang Heri. Lala, suami saya tuh takut kecoa. Nggak ada sejarahnya dia nangkep kecoa. Takut, Bu. Ih, pantesan aja tuh dia di dalam teriak-teriak. Jangan-jangan di dalam kecoanya yang nangkepin mereka. Diam. Apaan? Diam. Apaan? Gue mau cari bantuan. Lu jangan bercanda lu. Lu belajar gila. Lu mau matiin gue lo. Aduh, apa sih? Diam itu ada cowok diam. Malam gue sakit ini. Wah kabur, wah terbang. Wah. Mana? Wah, tuh ke situ. Mana? Tuh di situ tuh cari tuh. Cepetan. Lu aja. Cepetan. Di situ. Lu aja. Lu aja. Lu jagain sini. Tuh, kolong. Bentar dulu. Saya mau cari bantuan lagi. Bentar ya. Buruan, tunggu kabur. Apa ya? Ini. Oh, lama banget Nah, ini kecoa. Bentar ya. Buruan deh, tunggu kabur deh. Gue jagain di mari nih. Tar. Kiper gue nih. Tar. Belajar gila lo, Pak Ustad. Mata gue, muka gue semprot. Kecoa dapet gak? Kecoanya kabur. Ke muka lo. Itu ke muka lo. Ke muka lo. Gue tabok. Bu, tolong Bu. Tolong Bu. Tenang Pak, itu cuma kecoa. Masih ada. Masih ada nih. Itu kecoa Bu, ini pipi Bu. Pipi Bapak Bu. Sama aja. Kalian bikin malu saya. Makasih ya, Pak Usman. Oh, ini udah tangkep tuh. Bang, pokoknya gue mau tahu. Tambahin DP-nya duitnya lagi. Muka gue semprot obat nyamuk. Kecoa gak dapet muka gue nih, lihat ngebasan. Berobat tuh mahal ke dokter. Aduh. Astaga. Kecoa aja bikin saya hidup menderita. Ayo pulang Pak, pulang. Iya Bu, iya. Ya takut sama bini. Ditarik jewer sama bininya. Dek, besok kalau ada kecoa lagi panggil abang aja. Jangan panggil Pak Usman, percuma. Ntar bininya nyatorin kemari lagi, dijewer lagi. Elah, bawa piring sama sendok sih cari. Gue salaman dari Gajah. Makasih ya Pak Heri ya. Iya, panggil aja lupa. Ya, makasih Pak Heri. Ya nih ya, kalau lo mau ngajak temen lo buat ngusir kecoa, pastiin tuh temen lo itu nggak takut sama kecoa. Jangan kayak modelan Pak Usman tuh, ngajakin ngusir kecoa, tapi dia yang takut. Aduh, tapi kalau menurut gue sih, kalau di kontrakan lo ada kecoa, mendingan pindah aja deh. Soalnya biaya ke dokter itu lebih mahal bro. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya sih gue cuma teman biasa sama si Dedi, teman biasa. Sama-sama tetanggaan, sama-sama driver ojol dan satu pangkalan. Gue nggak pernah kepikiran untuk cari tahu, apalagi ikut campur urusan rumah tangga mereka. Cuma waktu Sari minta tolong ikutin si Dedi, gue sempet nolak tuh.
Ya, gue juga nggak mau jadi tukang adu dan bikin masalah. Pasti Mas Dedi suka banget nih sama nasi goreng kampung ini. Mas, sarapan dulu ya. Aku udah buat nasi goreng kampung buat kamu. Nggak usah deh sayang, aku sarapan di pangkalan aja ya. Sambil nunggu orderan yang masuk, ya. Kok kamu buru-buru banget sih, Mas? Ya sayang, udah ya. Aku jalan dulu. Mas. Udah masak capek-capek juga, nggak dimakan. Kan mubazir jadinya. Jangan-jangan Mas Dedi ada main. Udah, aku makan aja. Bang Rami. Stop. Sar, apaan? Abang tahu nggak setiap pagi Mas Dedi sarapan di mana? Kalau sarapan sih nggak tahu, tapi waktu itu pernah sih ke pangkalan dia bawa nasi bungkus kayak nasi rames gitu. Hah? Nasi rames? Abang Romi tahu nggak Mas Dedi beli masakan itu di mana? Mana ya? Nggak tahu. Bang, tolonglah Bang, Abang bantuin saya Bang. Cari tahu info Mas Dedi Bang. Enggak. Gua nggak mau jadi tukang adu gitu ah. Bang, tolonglah Bang. Saya mulai curiga deh sama Mas Dedi. Akhir-akhir ini setiap saya buat sarapan, dia nggak pernah mau makan Bang. Alasannya dia mau sarapan di pangkalan Bang. Tolong saya Bang. Ya kalau gua ngikutin si Dedi gua gak narik dong. Saya takut Mas Dedi ada main Bang di belakang. Tapi Abang tenang aja. Nanti saya kasih komisi buat Abang. Bener nih. Ya, saya kasih imbalan. Tapi Bang Romi harus ikutin Mas Dedi ya sampai dapat info. Habis itu Bang Romi nanti infoin ke saya. Nah, kalau ini gue mau bantuin. Bener ya? Bener. Deal ya? Oke deh. Oke. Makasih ya Bang ya. Iya. Hati-hati ya Bang ya. Iya. Lumayan dapat tambahan. Ternyata si Dedi mampir ke warung si Winda, si janda Baenol itu. Pantesan aja dia betah sering kesini. Gue nelfon Sari dulu ah. Halo Bang Romi. Sar, ini gue barusan ngikutin si Dedi. Dia ternyata mampir ke warungnya si Winda, warung si janda itu tuh. Hah? Warung Winda? Wah, nggak bener nih. Iya, dia mampir di sini nih lagi sarapan tuh kayak itu gitu. Bang Romi, denger ya. Sari punya rencana nih. Bang Romi harus dengerin. Iya, oke siap. Mas Dedi. Winda. Ini menu favorit Mas Dedi kan? Gak usah ngomong, gak usah bilang. Winda udah hafal menu Mas Dedi ini. Oh ya, satu lagi. Sama teh hangat kan? Iya, itu. Winda tahu aja suka Mas Dedi. Win, masakan kamu tuh emang enak banget. Top. Nggak ada lawannya deh. Bisa aja Mas Dedi. Iya dong. Udah, kalau gitu aku bikinin hangat dulu ya. Iya, Winda cantik. Apa sih? Kalau daging gak kurang makan. Sari. Mas, pulang sekarang. Ada yang harus kita bicarakan penting. Iya sayang. Maaf nih, kan aku baru makan. Sabar dulu ya. Ntar aku kesana. Pokoknya pulang sekarang. Gak ada alasan lagi, Mas. Iya sayang. Ini ya Mas, teh hangatnya. Iya Win. Win, maaf nih. Aku ada urusan mendadak.
Tapi nggak lama kok, sebentar aja. Loh, ini kan belum dimakan, Mas. Gimana sih udah dibikinin capek-capek tapi nggak dimakan sama sekali. Iya, ntar aku makan. Tapi aku mau pergi dulu ya, sebentar ya. Ada urusan penting. Oh, udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Ini kasihan sayang. nih makanannya ntar keburu dingin lagi. Jangan marah dong. Ya. Bisa aja sih, Mas Yaudah. Dedi. Ya Mas udah. pergi dulu. Ya udah, hati-hati ya, Mas Dedi. Iya, sayang. Ih, orang makanan udah dibikinin capek-capek malah nggak dimakan sama sekali. Mana sih Mas Dedi, kan aku masih kangen sama Mas Dedi. Ih. Mbak, bungkus dong Mbak, satu Mbak. Oh iya Mas, mau pakai apa Mas? Yang ini Mbak, bungkus Mbak, kayak gini Mbak. Oh yang kayak gini Iya. ya? Ya udah bentar ya, aku bikinin dulu Iya. ya. Pokoknya kayak gitu ya Mbak ya. Iya Mas. Kenapa sih, sayang? Aku suruh Mas, pulang buru-buru. Sini. Kenapa? Mas, kamu duduk dulu deh. Duduk situ tuh. Kenapa sih? Aku udah masakin telur ceplok balado sama orek tempe. Enak banget. Pokoknya kamu pasti suka. Telur balado sih, sayang. Aku kan kurang suka telur balado. Gimana kamu? Bentar ya Mas, kamu tunggu dulu. Aku ambil dulu ya. Orang disuruh pulang buru-buru. Katanya suruh makan telur balado. Mendingan gue makan di warung Win. Sayang! Kamu kenapa? Nggak apa-apa Mas, ada kucing. Oh, kucing. Aduh, kok bisa jatuh Bang? Hati-hati, bangun dulu, bangun. Santai nih, dia ngasih bungkusnya sih buat Didi dari warung Po Indah. Ya, Abang lama banget, tapi makasih banyak ya Bang ya. Yaudah, ya. Si Dedi sih gara-gara makan di tempat Po Indah mulu. Syukurin lu. Silakan dimakan Mas masakannya. Pasti kamu suka. Ini makanan mirip banget sama punyanya Winda. Loh, kamu kok bisa tahu sih Mas? Itu masakan Winda? Oh, jangan-jangan kamu sering makan ya di warung Winda? Pantesan aja, setiap aku masak, kamu nggak pernah makan. Jangan-jangan kamu juga suka sama Winda? Dia kan cantik, pinter masak, janda lagi. Enggak kok sayang. Kebetulan aja aku bayang aja tiba-tiba. Tapi masakan kamu ini mantul, nomor wahid. Nggak ada yang nyaingin kok sayang. Serius deh, aku makan lagi ya. Kalau di Bawinda kan bayar. Udah gitu bayarnya pakai jatah uang belanja aku lagi. Pantesan aja sering kurang kamu ngasih uang. Dengerin ya Mas, aku capek-capap masak pagi-pagi, pergi ke pasar belanja buat masakin kamu doang. Terus kamu lebih milih makan di warung Indah. Mana dia janda lagi? Kamu pikir aku gak cemburu Mas? Sekarang mau kamu apa? Kamu udah bosan sama aku? Aku gak masalah. Temuin orang tua aku sekarang juga. Sayang, jangan marah-marah ya. Aku nggak maksud kayak gitu kok. Lagi pula kan, orang tua kamu udah nggak ada, udah meninggal. Ya nggak apa-apa, sekalian kamu temuin, gak usah balik lagi Mas. Mau kamu? Kalau sampai kamu berani makan di warung Indah lagi, terus kamu godain lagi, lihat aja Mas, kamu akan tahu akibatnya. Iya sayang, ini aku mau makan kok, aku habisin.
Jangan marah lagi ya. Makanan kamu ini nomor satu enaknya. Nggak ada yang nyaingin. Sayang, aku mau nanya deh. Kok kamu tahu sih aku sering makan di warungnya Mbak Winda? Tahu dari mana? Ada deh. Mata-mata aku kan banyak.